transformasi yang ketiga adalah perputaran atau rotasi. Jadi ini adalah yang ketiga, rotasi atau perputaran. Berputar. Berputar itu apa? Kalau kita bicara tentang berputar atau rotasi, maka ada dua nilai yang menentukan. Jadi kalau kita bicara tentang rotasi, maka kita harus bicara tentang di mana pusatnya, ya, pusat. Kemudian berapa sudut putar. Nah ini penting. Jadi orang yang bicara tentang rotasi, mesti dia bicara tentang pusatnya di sini dan sudutnya putar sekian. Nah, di sini sudut putar itu ada dua. Jadi sudut putar itu ada dua. Ada sudut putar yang positif, ada sudut putar yang negatif. Ini. Jadi sudut putar itu ada dua. Ada sudut positif, ada sudut negatif. Nah, ukurannya itu apa? Ukurannya itu geraknya jarum jam. Geraknya jarum jam. Jarum jam itu berputar seperti ini, ya, muter ke sini. Kalau dia membalik berarti seperti ini. Nah, kalau kita menggambar sudut berlawanan arah jarum jam, ya, nah, berlawanan arah jarum jam, maka ini adalah sudutnya positif. Maka kita nanti kalau punya sudut gambarnya ke sini itu positif. Jarum jam itu muternya ke sini. Kalau kamu nanti gambar sudut ke sana berarti dia adalah sudut positif. Kemudian yang kedua, searah. Searah dengan jarum jam. Jadi ke sana sudutnya. Nah, jadi sudut yang digambar ke sini searah jarum jam itu sudutnya negatif. Kalau saya menggambar sudut arah ke sana, maka sudutnya adalah sudut positif. Inilah definisi atau pemahamannya, tidak boleh dibalik. Memang bagi yang tidak kenal, ya sepertinya kok yang searah jarum jam malah yang negatif, yang berlawanan malah yang positif. Itu memang definisinya seperti itu. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu rotasi pusat O dengan plus. Nah, maka selalu begini perintahnya. Jelas. Rotasi pusat O sudutnya 90 derajat. Berarti nanti muternya ke sana. Nah, inilah yang perlu. Jadi sebelum memahami rotasi secara menyeluruh, kita harus tahu sudut itu bagaimana. Nah, ini kita lihat. Ini ada sudut. Nah, ini A. Ini adalah titik P dengan koordinat A, B. Kalau kita gambar seperti ini, di sini adalah titik O. Berarti ini A, ini B. Nah, harus jeli memahami. Jadi ini adalah A, ini adalah B. Kita akan membuat sudut positif 90. Maka ini nanti kita putar ke sini. Nah, begini. Bukan ke sana. Jadi inilah bedanya. Jadi kalau plus 9, maka nanti titik P itu berpusat di sini. Nah begini. Nah, sampai di sini. Jadi tentunya ini diputar, jadi sama. Jadi pusatku ya kan, pusatnya di pusat di sini. Ini sebagai pusat pemutaran. P-nya, jadi sudutnya diarahkan ke sini. Besarnya berapa? 90 derajat.
Kita ambil sudut 90 ke sana. Nah, maka kamu akan nyampe P aksen ada di sini. Jadi 90 derajat, jadi sudut ini ke sana berarti karena 90. Dia berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam itu ke sana. Nah, inilah gambar daripada rotasi plus 90. Nah, sekarang berapa nilainya? Ini lihat ini A. Kalau ini A, maka dia bergerak ke sana, A-nya akan di sini. Dan ini B, nah bergerak ke sana, ini B, B-nya di sini B. Nah, B ini posisi di sebelah kiri, maka dia menjadi min B. Berarti ini adalah min B. Berapa nilai titik itu? Maka titik itu menjadi, jadi kalau kita punya titik A, titik P dengan A, B berpusat di titik O dicerminkan dengan plus 90, maka dia akan menjadi TP aksen yang nilainya min B, A. Nah, itu ya. Nah, ini penting. Jadi gambar ini kamu pahami sedikit demi sedikit. Kalau kamu menerima gambar ini utuh seperti ini ya bingung. Nah, kalau mengikuti tidak. Jadi ini awalnya AB, ini kita putar 90. Tadi berlawanan arah jarum jam sampai di sini. Setelah itu kita pahamkan bagaimana titik ini, berarti ini adalah A, ini ke sini. Jadi ini menempel di sini. Nah, akhirnya ini B. Nah, B posisi di kiri berarti min B. Nah, baca koordinat berarti ini dulu, min B dulu terus A. Ya. Itulah untuk penerminan kepada apa putaran yang kedua, rotasi pusat O dengan min 90 ya, dengan min 90 ya. Gambarnya mari kita perhatikan ya, ini adalah X, ini A, B seperti ini. Saya buatkan titik P dengan koordinat A, B. Nah, ini adalah titik P di sini, maka ini adalah A, ini adalah B. Ya. Di sini titik O sebagai pusat. Nah, kita akan memutar yang kedua, titik P ini diputar berpusat O, diputar min 90. Nah, ini min 90 ke sini. Loh, lah ini. Nah, begini. Jadi dari sini sampai sini 90 ini. Nah, coba perhatikan kalau ini diputar ke sini ya, min 90, karena kalau min itu searah jarum jam sini, maka dia ya nyampe di sini, ini A juga. Nah, sini. Nah, ini adalah titik P aksen. Nah, sehingga ini menjadi di sini, dia dari sini menjadi ke sini, dia posisi di bawah berarti min A. Nah, ini B, ini lo kanan, jadi dia B lo kanan, dia kanan pada E, dan ini posisi di bawah, berarti di sini titik P A, B berpusat di titik O dengan putaran min 90, maka dia akan menjadi titik P aksen yang nilainya B dulu, B, min A. Kita perhatikan di sini. Jadi B, min A. Kalau plus 90 min B, A. Kalau min 90
90 B, min A. Jadi sebenarnya kalau kita kerjakan soal itu sangat mudah sekali kalau hanya ditanya hasilnya. Tapi awal daripada cerita menemukan rumus, nah ini penting sekali untuk dipahami. Sekarang kita ya buat contoh-contoh soal lagi. Titik P min 7,4 berpusat di titik O, dicerminkan dengan plus 90. Hasilnya berapa? P aksen. Titik Q 5,3 berpusat di titik O, dicerminkan min 90. Berapa hasilnya? Q aksen. Kemudian titik R min 1,7 berpusat di titik O dengan plus 90. Berapa hasilnya? Ya sama saja. Kalau sudah tahu rumusnya itu mudah. Ya jadi setelah kita tahu, kemudian kita pemaknaan dengan penerjemahan yang benar itu mudah. Mari kita lihat. Apapun yang di sini titik P adalah A, B. Ya, plus 90. Nah ini berarti minnya di depan. Berarti ini adalah min B, A. Nah, di sini ini adalah AB. Nah, di sini min B. Nah, min B. B-nya 4. Min B berarti min 4. A tidak ada negatif, ini juga A berarti min 7. Begitu. Jadi AB menjadi min BA. AB menjadi min BA. AB A-nya min 7. Berarti ini tetap min 7. Kemudian ini min B berarti dari 4 menjadi min 4. Berikut min 90. Nah ini min 90 ini. Nah dia menjadi B, min A. B, min A. Maka titik ini menjadi, ini adalah AB. Dia menjadi B. Berarti B berarti min 3. Nah min A berarti ini A5. Min A berarti min 5. Jadi kita pelan-pelan membaca dengan memahami itu maka akan mudah. Plus 90 berarti itu min B dan A. Berarti R ini adalah A, ini adalah B. Min B berarti ini B. B nya min 7, min B berarti 7. Kemudian A min 1 berarti ini tetap min 1. Nah seperti itu. Jadi seperti itu caranya mengerjakan. Kalau kita sudah punya rumus, ya mudah sekali untuk menerapkan. Jadi dengan rumus itu dipahamkan mana A mana B, maka hasilnya juga seperti itu. Demikian untuk awal dari rotasi.